Jenis usaha ini berupa usaha kuliner atau makanan, dengan membangun stand makanan beserta kursi dan meja makan mini, ditata di luar ruangan dengan beratapkan payung maupun tenda. Seperti yang kita tahu, bahwa saat masa pandemi ini, serta diberlakukannya PSBB, ada sebagian orang yang harus tetap bekerja dan tidak punya waktu untuk memasak di rumah. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat bisnis kuliner makanan Korea yang sangat diminati, dan kami akan berfokus pada pelayanan pesanan makanan online yang mudah diakses. Kekurangan dan keunggulan dari bisnis kuliner. Yang pertama, jumlah saingan yang sangat banyak. Bukan rahasia lagi apabila bisnis jenis ini sudah sangat menjamur. Dengan demikian, artinya jumlah saingan bisnis kuliner sangat banyak. Yang kedua, makanan tidak bisa bertahan lama atau memiliki masa waktu expirednya sendiri. Tidak seperti bisnis fashion yang bisa tahan lama, bahkan hingga bertahun-tahun asal disimpan di tempat yang baik. Yang ketiga, yaitu sangat terpengaruh lokasi. Selain kuliner yang dilakukan dengan pemasaran seperti catering atau pesan antar, lokasi jadi salah satu penentu yang wajib diperhatikan. Jika ingin mendirikan tempat makan di lokasi yang ramai, tentu sangat berbeda dengan tempat makan di lokasi yang sempit. Dan yang keempat yaitu harus memiliki resep dan sistem. Banyak bisnis kuliner yang gulung tikar karena sistem yang tidak kuat atau resep yang kurang bagus. Selanjutnya yaitu keunggulan. Yang pertama, target konsumen bervariasi. Dari anak-anak hingga dewasa bisa dijadikan sasaran. Tapi sebelum itu, perlu melakukan riset supaya menu yang disuguhkan memang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan mereka. Yang kedua, peluang besar karena setiap hari orang membutuhkan makanan tentunya. Yang ketiga, memberikan hasil dalam relatif singkat. Menjalankan bisnis kuliner berbeda dengan bisnis lainnya. Kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dalam waktu 1 atau beberapa jam saja. Meski merepotkan dalam pembukuan keuangan, tetapi bisnis jenis ini termasuk yang paling mudah melicit dan paling mudah pula terpuruk. Dan yang terakhir yaitu tidak sulit untuk menentukan lokasi usaha. Bagaimana menjalankan usaha? Yang pertama, memperhitungkan dan menyiapkan modal. Sebelum kita membangun sebuah usaha, maka kita harus memperhitungkan berapa semua kebutuhan yang kita perlukan dan menyiapkan modal tersebut. Yang kedua, mempunyai visi dan misi. Gunanya untuk menggambarkan bagaimana usaha kita menjadi sukses. Yang ketiga, tentukan nama produk. Nama produk harus diperhatikan agar tidak sama dengan produk yang lainnya dan juga agar konsumen penasaran dengan produk kita. Yang keempat, melakukan promosi melalui internet dan manual atau diskon weekend. Melakukan promosi melalui internet yaitu menyebarkan produk kita melalui Instagram, Twitter, media sosial lainnya, dan juga aplikasi pendukung lainnya. Sedangkan promosi manual yaitu mengadakan diskon seperti diskon weekend yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Yang terakhir, menentukan strategi pemasaran yang dilakukan. Seperti misalnya melakukan potongan harga ketika pertama kali membuka usaha. Kemudian pelayanan yang pertama, memberikan salam. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan ramah sekaligus membuat pelanggan merasa dihargai karena berada di sana. Kedua, menempatkan tamu. Ini dilakukan untuk memberikan penghormatan pada tamu, juga membuat proses pelayanan bisa cepat dilakukan. Yang ketiga, memberikan buku menu sebagai tanda bahwa restoran telah siap untuk melayani tamu. Yang keempat, mencatat pesanan. Pencatatan pesanan harus dilakukan secara teliti dan benar agar tidak salah ketika menghidangkan pesanan tamu. Kelima, menyajikan makanan dan minuman. Perhatikan etika dan juga kesopanan ketika menyajikan makanan. Jangan sampai tergesa-gesa. Yang keenam, melakukan pembayaran. Jangan ragu untuk menghitung kembali berapa persisnya harga yang dikeluarkan oleh tamu. Kesalahan pada tahap ini akan membuat tamu menganggap restoran Anda kurang profesional. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, membersihkan meja. Ini berguna untuk membuat kesan rapi, sekaligus membuat tamu yang datang berikutnya tidak segan untuk duduk di meja tersebut. Jasa pesan antar. Disebabkan gejala COVID-19, orang-orang merasa malas untuk keluar. Sebab itu, kami menyediakan jasa pesan antar agar mereka lebih praktis untuk membeli tanpa harus keluar dari rumah. Tempat Instagramable juga menjadi incaran anak milenial untuk bersuah foto. Target pasar generasi Z. Target pasar ini suka dengan pelayanan yang cepat serta lokasi restoran atau penjual kuliner yang dekat dengan kawasan kota atau bisnis. Selanjutnya Gen Y. Kebanyakan lebih memilih makanan dengan harga rendah namun layanan maksimal. Kupon makan dan diskon sangat mereka nantikan. Mereka juga suka memesan makanan secara online. Selanjutnya generasi X. Dalam hal makanan atau kuliner, Gen X lebih suka dengan restoran yang menawarkan program All You Can Eat.
dengan tawaran suasana makanan yang nyaman dan fokus pada nilai tambahan. Selanjutnya boomers, ya, suka dengan suasana restoran yang nyaman dan bersifat kekeluargaan. Selanjutnya veteran, mereka tidak mempersalahkan harga, tetapi pasar target ini lebih fokus pada pelayanan yang baik dan makanan yang enak. Meski terdapat beberapa kategori target pasar untuk bisnis kuliner, seperti yang dipaparkan di atas, namun promosi yang dilakukan juga bisa menjadi faktor suksesnya bisnis kuliner. Dengan mengetahui target pasar untuk bisnis kuliner, maka promosi yang dilakukan juga bisa lebih optimal. Menu yang kami sediakan yaitu tteokbokki harga 20.000, kimbap harga 22.000, dan minuman boba harga 10.000, susu pisang harga 8.000. Sekian presentasi mengenai rencana bisnis di masa pandemi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.